karena kita melihat mengacu ke panggilan anak. Untuk proses selanjutnya dasar daripada umur yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 bahwa yang bisa ditahan adalah umur 14 tahun. Karena ini masih di bawah umur 14 tahun sehingga kita lakukan penitipan ke mediasi antara pihak keluarga. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Karena untuk yang bersangkutan pelaku ini ancaman hukumannya adalah di atas 7 tahun, tentunya kita tidak melakukan suatu proses diversi, tapi kita akan tetap melakukan proses penyidikan peradilan anak, tentunya sesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sehingga kita tidak melakukan suatu proses diversi atau mediasi antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Najib. Ya, demikian untuk sementara dari kawasan TPU Pandu, Bandung, kembali ke studio Iqbal. Idam Samana melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan mengenai fenomena kekerasan di anak di bawah umur yang semakin marak terjadi. Tetap di 8-11. Bahwa ini fenomena global sudah mulai menular ke Indonesia itu meskipun tidak kita harapkan, tapi buktinya sudah mulai terjadi. Kemudian kalau kita melihat dari modusnya, itu menggunakan palu. Ini bisa dibilang semakin nekat. Apa pemicunya, Mas? Ketika kita bicara tentang anak yang melakukan tindak kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, itu kita tidak bisa terlepas dari konteks keluarga. Karena bisa jadi yang kita lihat adalah sesungguhnya dari puncak dari sebuah gunung es. Oke, anak yang melakukan kesalahan. Oke, anak yang kemudian melakukan pelanggaran hukum. Tapi akar masalah bisa jadi tidak terletak hanya pada anak itu semata. Manusia selalu dipengaruhi oleh faktor dari dalam, berarti kita bicara tentang bakat, kecerdasan, kendali moral, dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan bagi usia anak apa? Pertama, tak lain tak bukan adalah keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Itu sebabnya menurut saya kalau kita bicara tentang apa penyebabnya, pada saat yang sama kita harus bicara bagaimana mengatasinya. Karena dua jawabannya nih, dua pertanyaan ini saya akan menghasilkan jawaban yang sama. Bahwa penanganan terhadap ABH, apalagi dalam kasus yang cukup ekstrim semacam ini, tidak cukup hanya berfokus pada anaknya, tapi harus dikemas sebagai sebuah masalah keluarga. Bahkan kalau perlu dikemas sebagai masalah sekolah juga. Itu konkretnya bagi teman-teman di Bandung, kepolisian di Bandung sana, ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak alias tersangka ini, upayakan semaksimal mungkin agar keluarga si tersangka juga dihadirkan. Sehingga akan ditemukan gambaran secara lebih utuh tentang apa gerangan penyebab anak ini melakukan tindakan sedemikian rupa. Sampai suatu saat nanti akan bisa dipikirkan secara matang bentuk penanganan paling tepat apakah yang harus dikenakan. Apakah semata-mata pada si anak ataukah terapi keluarga. Di samping proses hukumnya juga tetap harus berjalan. Lebih menyeluruh ya Mas. Lebih komprehensif dan ramah anak. Walau bagaimanapun tetap ramah anak. Kemudian kalau kita melihat ini si Priscilia ini dikenal tertutup. Seberapa pentingkah bagi pihak keluarga itu untuk lebih menjalin komunikasi dengan anaknya? Ada ungkapan klasik bahwa demokrasi bermula di meja makan. Ungkapan ini sebetulnya juga berlaku bahwa ternyata kehangatan bahkan resiliensi ketangguhan keluarga dibangun dengan bertitik tolak dari komunikasi yang matang. Kalau ternyata antara anak dan keluarga sudah memiliki cukup keterbukaan, maka semestinya pada saat yang sama sudah terbangun satu amunisi baru, satu kekuatan baru, satu ketangguhan baru pada anak untuk menyampaikan masalah mereka selekas mungkin kepada, dalam hal ini adalah orang tua. Tapi sayang beribu sayang, pada saat yang sama ada dilema. Ketika anak berterus terang, ternyata justru orang tua yang tidak siap. Orang tua merespon keterbukaan anak justru dengan amarah, bahkan mungkin tutup dirinya kembali. Oke, justru agar ini masih dalam penyelidikan. Meskipun keterangan berubah-ubah, namun ada dugaan ini terkait dengan kecemburuan sosial bahwa si pelaku ini ingin memiliki HP Android yang dimiliki oleh Priscilia. Sejauh mana motif kecemburuan sosial ini bisa memicu kekerasan di kalangan anak di bawah umur? Konkret saja ya, bahwa ternyata usia anak-anak juga sudah punya kebutuhan layaknya orang dewasa. Nah, untuk mencegat agar kemudian anak-anak bisa kembali ke mindset anak-anak, tidak berpikir tentang handphone dan segala macam, bisa tidak ya kita kenakan kewajiban bahwa anak-anak kalau punya handphone, kalau ingin membeli handphone sebagai misal, orang tuanya harus tanda tangan surat pernyataan. Bahwa anak ini dibelikan handphone, kemudian orang tua harus melakukan kendali, kontrol terhadap anak-anak. Atau yang kemungkinan lain, bahwa kemudian dikenakan harga yang tinggi. Sehingga anak-anak juga tidak mudah untuk membeli pulsa. Kan sekarang 10.000, 5.000 anak-anak sudah bisa beli pulsa. Tapi kalau ternyata batas minimal 100.000,
Berarti kan kemampuan anak-anak untuk menggunakan handphone, untuk membeli handphone, dan seterusnya juga akan bisa lebih terkendali. Tapi bagaimana jika kemudian anak itu bersifat rebel atau pemberontak, apa yang harus dilakukan orang tua? Apa boleh buat kalau ternyata orang tua ternyata angkat tangan, tidak bisa mengatasi masalah anak secara mandiri, ya harus libatkan pihak di luar rumah. Entah itu sekolah, entah itu otoritas atau lembaga terkait, teman-teman LSM perlindungan anak, dan seterusnya. Sekali lagi, semakin relevan bagi saya untuk menggarisbawahi bahwa ketika kita berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, tidak cukup sorotan kita hanya kepada si anak. Penanganan harus ke keluarganya, bahkan kepada lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian selain dugaan kecemburuan sosial juga ada dugaan ini terkait dengan motif asmara, dan motif asmara ini juga yang melatar belakangi pembunuhan-pembunuhan sebelumnya yang melibatkan anak di bawah umur. Bagaimana orang tua memberikan pengertian kepada anak mereka bahwa ini bisa berbahaya, Mas? Tragis ya, too much love will kill you berakibat tragis seperti ini kan ya. Barangkali jawaban saya akan sangat-sangat klise bahwa kita tidak bisa menutup dorongan naluriah bahwa pada usia pubertas anak sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Adalah mustahil bagi orang tua untuk melarang anak untuk tertarik terhadap lawan jenis. Tapi yang paling realistis adalah memberikan penjelasan kepada anak bahwa tertarik pada lawan jenis bukan semata-mata masalah kematangan psikologis, tapi kematangan fisik plus kematangan sosial. Kata yang merangkai 3 kematangan tersebut adalah kendali diri. Nah, bagaimana pendampingan orang tua terhadap anak bisa mematangkan kendali diri anak sehingga kematangan psikis, kematangan fisik plus kematangan sosial juga akan tumbuh secara simultan. Termasuk ketika anak memasuki usia pubertas dan tertarik terhadap lawan jenisnya. Kendali diri itu kuncinya dan pengawasan dari orang tua. Terima kasih Mas Reza sudah bergabung di studio 811 kali ini. Sayang sekali waktu kita singkat. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami terkait dengan fenomena meningkatnya kekerasan kepada anak di bawah umur. Dan sesaat lagi Metro Siang akan kembali untuk Anda. Saya Iqbal Himawan bersama 811 pamit. Sampai jumpa. Jika tukang ojek, supir angkutan datang ke istana untuk bertemu presiden dan makan siang bersama satu meja, itu baru tidak biasa. Itulah yang terjadi saat Presiden Joko Widodo mengundang para supir angkutan dan tukang ojek makan siang bersama di istana pada hari Selasa siang. Ya memang hidup itu bersaing, berkompetisi. Masa ada ojek pangkalan keluar gojek. Jangan berantem loh, saya titik. Ini sama-sama kan untuk anak istri. Saya tidak boleh kerja, ya anak istrinya diberi makan apa? Kita tuh ya ini kan memang ya hidup tuh dimanapun persaingan, dimanapun di negara manapun, di kota manapun persaingan. Itulah pesan Jokowi di hadapan tukang ojek, sopir angkutan dan sopir taksi saat Presiden Joko Widodo mengundang makan siang bersama di istana. Suasana santai namun tetap formal terasa saat pertemuan tersebut. Presiden Joko Widodo pun memberi kesempatan untuk berdialog dan mencurahkan semua permasalahan yang dihadapi para sopir angkutan umum. Alhamdulillah Pak Presiden mau ngundang kita sopir-sopir orang kecil ini. Dan nanti kan akan ada tanya jawab dengan Presiden memberikan masukan. Harapan dari masukan itu sendiri apa? Ya harapan dari saya supaya diperhatikanlah nasib para supir-supir mikrolet, Kopaja dan lain-lain. Supaya kita nggak tersisihkan. Ini bukan pertama kalinya Jokowi mengundang warganya ke istana. Selain sopir angkutan, Jokowi juga pernah mengundang tunanetra hingga tukang sampah ke istana. Diharapkan acara seperti ini tidak hanya menjadi acara makan siang semata, namun ada dampak realisasi yang dirasakan langsung oleh warga. Dari Jakarta, Eko Frima Andani, Ari Nugroho, Metro TV. Memang hidup itu bersaing, berkompetisi. Masa ada ojek pangkalan keluar gojek. Jangan berantem loh, saya titik loh. Ini sama-sama kan untuk anak istri. Masa yang gojek nggak boleh kerja. Ya anak istrinya diberi makan apa? Kita tuh ya ini kan memang ya hidup tuh dimanapun persaingan. Dimanapun, di negara manapun, di kota manapun persaingan. Itulah pesan Jokowi di hadapan tukang ojek, sopir angkutan dan Widodo mengundang makan siang bersama di istana. Suasana santai namun tetap formal terasa saat pertemuan tersebut. Kesempatan untuk